Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan arahan terkait dengan tugas 1 yang diberikan kepada teman-teman semuanya. Di tugas 1 ini nanti teman-teman diminta untuk menganalisis data yang sudah diberikan. Di tugas 1 kita lebih kepada teman-teman untuk belajar bagaimana cara mengeluarkan hasil dari regresi data panel, yang selanjutnya akan dipresentasikan di kelas untuk dipandu oleh teman-teman kelompok 1. Di data 1 ini kita hanya menggunakan satu variabel Y dan satu variabel X. Variabel Y yang kita gunakan adalah FDR, kemudian variabel X yang kita pakai nanti adalah NPF. Datanya akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Datanya adalah sebagai berikut. Datanya ini nanti teman-teman dapatkan datanya ada 3 unit, yaitu BUS, kemudian ada UUS, kemudian ada BPRS yang diukur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Dan frekuensi datanya adalah data bulanan karena dia ada muncul dari Januari sampai dengan Desember. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah analisisnya itu nanti. Jadi langkah-langkah pengujiannya, yang pertama kita akan melakukan pengujian deskriptif, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana menggambar grafiknya, kemudian kita langsung lakukan common effect model. Hal ini dilakukan karena variabel X kita hanya 1, maka tidak perlu melakukan pengujian multikolinearitas. Kemudian setelah jam kita lanjut ke fixed effect model, kemudian ke random effect model. Kemudian kita lakukan uji LM, uji Chow, kemudian uji Hausman untuk mengetahui mana sih model yang terbaik gitu ya. Setelah didapatkan model yang terbaik, kita save model terbaik itu, baru kita lakukan pengujian lanjutannya. Ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, dan ada uji autokorelasi. Nah, kita belajar cara untuk mengeluarkan hasilnya. Silakan disiapkan juga laptopnya masing-masing untuk kita belajar bersama-sama bagaimana cara untuk mengeluarkan hasilnya. Baik, saya akan mulai. Kita masuk ke data. Dari data ini saya akan keluarkan dulu FUSE kita. FUSE, silakan dibuka FUSE-nya. Baik, sudah. Karena kita baru pertama kali menganalisis data dengan menggunakan data ini, maka teman-teman bisa menggunakan pilih create a new FUSE work file. Sudah? Karena kita belajar pada regresi data panel, maka work file structure tipe kita itu masuk ke dalam work file structure tipe yang balance panel. Kemudian kita lanjutkan dengan frekuensi data. Data yang kita miliki, dia memiliki frekuensinya adalah frekuensi bulanan atau monthly. Dia diukur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan number of cross sectionnya adalah 3. 3 itu adalah BUS, UUS, dan BPRS. Kalau sudah semua isian ini sudah dilakukan, teman-teman klik OK. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mengkopikan data yang kita miliki langsung ke FUSE. Sebelum itu kita copy datanya dulu. Kita copy dari NPF sampai dengan FDR, turun sampai ke bawah. Sudah, copy. Kemudian kita masuk ke sini, quick empathy group. Jadi empathy group itu untuk kita memasukkan data kita. Pastikan bahwa ketika teman-teman mengkopinya adalah plus nama, kita harus memasukkan datanya di paling ujung bagian atas. Jadi nanti kita akan ketemu satu baris paling atas, fungsinya adalah untuk memasukkan data. Kita masukkan data seperti ini. Sudah? Kalau sudah, boleh kita tutup, atau kalau kita mau mendeskripsikan data boleh dari sini. Saya akan memilih untuk ditutup saja biar nanti teman-teman tahu caranya. Kalau sudah terlanjur kita tutup. Delete, yes. Baik, yang pertama langkah yang akan kita lakukan adalah mendeskripsikan data. Caranya silakan diklik FDR, kemudian tekan Ctrl, kemudian klik NPF. Klik kanan, kita klik Open sebagai group, as group. Setelah itu kita cari deskriptif datanya. Caranya adalah klik view, kemudian deskriptif statistik, kita pilih common sample. Di bagian common sample ini nanti teman-teman cukup memilih data-data yang dibutuhkan saja, tidak usah semuanya kita gunakan. Jadi cukup pilih yang dipakai saja. Kemudian
dari sini kita freeze. Ingat bahwa kita menulis semuanya adalah di freeze. Kita kasih nama underscore 1, terus kita kasih nama deskriptif. Kalau sudah, klik OK, kita tutup. Karena kita tidak melakukan heteroskedastisitas, kita tidak melakukan multikolinearitas, maka kita tutup sampai di sini saja. Baru kemudian kalau sudah, maka kita lanjut delete yes. Kita lanjut dengan membuat grafiknya. Bagaimana cara membuat grafiknya? Cara membuat grafiknya adalah teman-teman klik satu kali pada FDR, klik dua kali gini, kemudian kita view, graph, basic type, kemudian line and symbol, atau langsung saja teman-teman klik OK. Nah, pada saat di sini teman-teman harus freeze terlebih dahulu untuk menyimpan gambarnya. Jangan tiba-tiba langsung kita kasih nama. Kalau kita kasih nama, nanti nama variabel teman-teman jadi berubah, gitu ya. Kita freeze. Kalau ditanya apakah mau mengeluarkan seperti ini, boleh dipilih do not display this dialog when freeze. Jadi dia tidak akan memberikan dialog seperti ini ketika teman-teman mau freeze, gitu ya. Saya klik OK saja, nanti hasilnya seperti ini, baru saya name. Saya kasih nomor 2, ini grafik FDR. Klik OK, dia sudah muncul di sebelah sini warna hijau, saya tutup. FDR saya tutup, saya lanjutkan ke NPF. Klik 2 kali, view, graph, langsung saja saya OK, kita freeze, kemudian kita OK, kasih nama. Nomor 2 juga grafik NPF. Kalau sudah, kita boleh tutup NPF-nya. Kita akan masuk ke model yang kita akan gunakan, yaitu model CEM, model FEM, dan model REM, ya. Baik, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu model CEM. Teman-teman klik quick, kemudian estimate equation. Kita masukkan di sini variabel kita, yang variabel y-nya adalah FDR, spasi C, spasi NPF. Baik, kemudian di panel option, karena model kita adalah model CEM atau Common Effect Model, maka teman-teman boleh pilih cross sectionnya noun, periodnya non, ya. Ini kita klik OK. Ini nanti adalah Common Effect Model. Kita pilih name, ini kita kasih nama model CEM. Sudah? Kalau sudah, boleh ditutup dulu. Kita lanjutkan model yang selanjutnya adalah model CEM, FEM, Quick Estimate Equation, FDR, spasi C, spasi NPF. Panel optionnya, karena dia adalah model Fixed Effect atau FEM, cross sectionnya kita pilih fix. Sudah? Cross sectionnya kita pilih fix. Kalau sudah, kita klik OK. Maka ini adalah hasil punyanya FEM. Kita name model FEM. Ingat ya, di name bukan di freeze. Sudah? Kalau sudah, kita tutup dulu. Kita lanjutkan model selanjutnya, yaitu model REM. FDR spasi C spasi NPF. Kita pilih panel optionnya cross section random. Kalau sudah, kita klik OK. Baik, kalau sudah, kita kasih name. Di sini model REM. Sudah, kita tutup. Nah, di sini kita sudah dapat model CEM, model FEM, dan model REM. Ketika model ini, yang selanjutnya akan kita analisis lebih jauh. Nah, setelah kita membuat model masing-masing, kita akan melakukan pengujian, yaitu pengujian LM, pengujian Hausman, dan pengujian Chow. Ya, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu model CEM. Saya punya model CEM seperti ini. Cara memasukkan atau cara untuk mengeluarkan hasilnya, teman-teman bisa klik view, fix random effect testing, kemudian pilih Lagrange multiplier. Nah, di Lagrange multiplier ini adalah hasil untuk CEM. Cara melihat hasilnya, kita bisa lihat di bagian cross section. Alasan penggunaan cross section adalah karena model REM yang kita pilih tadi itu adalah dengan menggunakan cross section,
ya. Jadi kita pilihnya adalah cross section. Di sini cross sectionnya diketahui dia 0, probabilitasnya di sini ya 0,000, kurang dari 0,05. Maka kita terima H1 dan kita simpulkan bahwa model yang terbaik berdasarkan uji LM adalah model REM atau REM. Kita freeze, kita kasih nama underscore 3 LM, ini REM. Jadi dari pengujian LM test kita mendapatkan model yang terbaik adalah model REM. Kalau sudah, kita klik OK, di close dengan model jam kita close. Selanjutnya kita masuk ke model FEM. Model FEM kita lakukan untuk uji Chow. Teman-teman klik view, kemudian fixed random effect testing, kita pilih redundant fixed effect likelihood ratio. Jadi ini adalah uji untuk uji Chow. Kemudian teman-teman lihat di bagian probabilitas ini boleh pakai probabilitas cross section F atau pakai cross section C square. Di sini terlihat bahwa nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Sehingga berdasarkan pengujian Chow diketahui bahwa terima H1 dan disimpulkan bahwa model yang paling baik adalah model FEM. Kita freeze, kita kasih nama nomor 4, ini adalah Chow. Dan model yang terbaik adalah betul FEM. Kita oke, kita tutup. FEM kita tutup, selanjutnya kita masuk ke model REM. Di model REM ini dia akan menunjukkan hasil untuk uji Hausman. Teman-teman pilih view, fixed random effect testing, kita pilih Hausman test. Di Hausman test kita dapatkan probabilitasnya adalah 0,2865. 0,2865 ini adalah lebih besar dari alfa atau lebih besar dari 0,05, sehingga model yang paling sesuai berdasarkan uji Hausman adalah model REM. Kita freeze, kita name, berarti nomor 5 ini adalah Hausman, ini REM. Sudah selesai, maka dari hasil uji pada REM, pada FEM, pada LM, pada Chow, dan pada Hausman kita tahu bahwa REM dia keluar 2 kali, sehingga model terbaik yang kita dapatkan itu adalah model REM. Jadi kalau kita tutup gini, kita klik 2 kali di REM, model REM ini adalah model yang paling baik di antara model jam dan model REM. Kita freeze untuk kita simpan, dia kita simpannya sebagai model terbaik. Jadi nomor 6 model model terbaik dia adalah REM. Kemudian kalau sudah, kita akan melakukan uji yang lain. Di model REM kita nanti akan mengenal uji hetero, uji auto, sama uji hetero, normalitas, sama auto gitu ya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu uji auto, uji normalitas. Teman-teman klik view, residual diagnostic, histogram normality test. Di sini karena memang kita menggunakan 3 objek, biasanya memang tidak selalu uji normalitas itu terpenuhi karena memang 3 objek ini berbeda, sehingga nanti ketika kita lakukan pengujian gitu ya, dia akan membentuk seperti ini. Jadi di sini ada sendiri, di sini ada sendiri, dan di sini ada sendiri. Jadi kayak dia terbentuk tiga gambar gitu ya, 3 gambar yang terpisah. Tapi tidak apa-apa, kita save saja sesuai dengan hasil yang ada. Di sini diketahui bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,038. 0,038 itu kurang dari 0,05. Kita simpulkan bahwa residual kita tidak normal ya. Kita freeze, kita kasih nama, ini adalah nomor 7 berarti ya, residual normalitas. Kita tutup normalitas. Setelah pengujian normalitas, kita bisa melakukan pengujian autokorelasi. Pengujian autokorelasi itu bisa dilakukan di view, residual diagnostic, cross section dependent test. Salah. Kalau salah enggak apa-apa ya. Kalau salah nanti teman-teman langsung masukkan di sini view, residual diagnostic, cross section dependent test. Nah, penggunaan biasanya memang
di uji rem itu dia tidak terlalu mempermasalahkan apakah data yang dipakai itu dia ada autokorelasi atau tidak. Tetapi teman-teman juga bisa melakukan pengujiannya dengan menggunakan yang tadi, yaitu view, residual diagnostic, cross section dependent test. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tesnya adalah Bruce-Pagan atau pesaran atau pesaran CD atau pesaran scale. Nah, karena biasanya saya pakai yang paling atas gitu ya, saya akan menggunakan di sini adalah Bruce-Pagan LM test. Nah, di Bruce-Pagan ini ketemunya adalah 0,0584. Artinya pengujian autokorelasi terpenuhi, atau di sini null hipotesisnya tidak ada cross correlation dependency di residual, atau tidak ada korelasi di dalam residual. Berarti pengujian autokorelasi kita sudah terpenuhi ya. Teman-teman klik freeze, kita kasih nama, berarti nomor 8 autokorelasi. Sudah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian multikolinearitas, pengujian heteroskedastisitas di view misalkan teman-teman di bagian residual diagnostik dia tidak akan menyediakan heteroskedastisitas. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan seperti itu, apakah mungkin memang di panel itu tidak mewajibkan data itu harus melewati hetero gitu ya. Tetapi karena kita ingin lebih bisa gitu ya, lebih paham, di sini juga tidak ada gitu kan, tidak ada, maka kita bisa melakukan pengujian hetero dengan menggunakan uji Glatzer yang kita lakukan secara manual. Caranya adalah teman-teman klik proc, di sini ada proc, kemudian make residual series, kita membuat residual, langsung aja di OK, dia ordinary resid 01, kemudian teman-teman klik OK. Nah, ini adalah hasil residualnya, terlihat bahwa ada negatif, ada yang positif gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa data yang ada di sini itu masih macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, penggunaan metode Glatzer itu kan menggunakan data yang sifatnya adalah residual. Jadi nanti kita akan mencari regresinya gitu ya. Caranya adalah teman-teman tutup resid ini, model remnya tutup juga. Teman-teman klik quick generate series. Kita tulis ABS res sama dengan ABS resid 01. Resid 01 ini mengarah kepada residual yang kita simpan sebelumnya gitu ya. Kalau sudah, teman-teman klik OK, maka dia akan muncul di sini, ABS res. Kalau kita klik, dia sudah semuanya tandanya berubah menjadi positif. Kalau sudah, kita close. Nah, kemudian bagaimana cara pengujian dengan menggunakan Glatzer? Teman-teman klik quick, estimate equation, terus klik ABS res, AB share. Kayaknya saya tadi salah. Karena kita harus sesuai dengan yang ada di sini. ABS error ya. C, kemudian variabel X kita, NPF. Nah, kemudian karena model terbaik yang kita dapatkan itu adalah model rem, maka pada saat pengujian Glatzer kita harus menggunakan panel optionnya adalah cross section random, sehingga nyambung karena model terbaik kita rem, maka heteroskedastisitas kita dengan menggunakan Glatzer harus juga modelnya adalah random. Jadi spesifikatnya ABSER C NPF. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Di sini terlihat bahwa semua nilai NPF memiliki probabilitas 0,96 lebih besar dari 0,05. Maka dari itu di sini sudah kita katakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita freeze, kita kasih nama 9 heteroskedastisitas. Panjang sekali namanya. Kalau sudah, kita tutup. Kalau file ini mau ditutup, kita dikasih nama, teman-teman bisa kasih nama ini adalah uji Glatzer. Uji Glatzer. Sudah, kita tutup.
Baik, kita tutup. Nah, ini adalah model yang kita dapatkan dari pengujian model kita. Karena model yang kita pakai ini adalah model dengan model REM, maka selain model terbaik yang kita dapatkan, kita harus melihat terlebih dahulu berapa sih unit yang harus kita kan nanti karena modelnya adalah model rem, maka kita akan mendapatkan 3 model untuk BUS, UUS, dan PPRS. Maka dari itu kita akan melihat terlebih dahulu berapa koefisien untuk masing-masingnya gitu ya. Teman-teman klik model rem seperti ini, kemudian klik view, kemudian pilih fix garing random effect, cross section effect, karena kita pakai efeknya adalah cross section gitu ya. Ini adalah hasil cross section effect. Kita freeze, berarti kita kasih nomor name, ini nomor 10, cross section rem gitu aja, cross section effect-nya rem, cross section CS gitu aja sih, cross section effect-nya rem. Sudah saya tutup, ini saya tutup. Jadi kalau sudah seperti ini maka kita sudah lengkap. Nah, kemudian biasanya yang agak susah itu adalah bagaimana cara menuliskan hasil dari model rem itu sendiri. Kalau misalkan kita sudah punya cross section effect punyanya rem tadi, maka kita harus menuliskan modelnya terlebih dahulu. Caranya adalah seperti ini. Coba saya copy dulu. Saya punya modelnya adalah ini. Saya copy. Oke. Saya coba taruh di sini saya. Semoga mau. Sebentar. Saya nggak siapkan tadi. Saya taruh di sini. Saya paste aja. Manual di sini. Ini adalah model dari rem. Nanti kita akan coba buat modelnya. Kemudian kita copy lagi punyanya yang di sini, cross effect-nya. Saya taruh di sebelah sini ya. Saya kasih warna berbeda biar kelihatan nanti dia pakai grafiknya beda. Sudah? Saya akan mulai di sini. Oke. Sudah ya? Nah, di sini kita sudah punya model dari REM. Saya akan menggunakan pen, tapi warnanya pakai warna hitam, pakai warna biru aja, biru. Sebentar, pen tool saya. Oke. Nah, jadi di sini kita punya model secara umum. X kita tadi apa? Saya kok lupa. Y kita adalah FDR. Maka kita punya model umum adalah FDR IT itu sama dengan 103,606 plus maaf, kok jadi plus, min 0,836 NPF IT plus error
IT, ya. Itu adalah model umum kita. Nah, dari model umum ini kita bisa membuat atau menggambarkan model kita untuk masing-masing unitnya itu adalah sebagai berikut. Sebentar. Jadi model spesifiknya gitu ya. Model spesifik. Bentar. Caranya adalah dengan menambahkan di sini kita punya crossit di sini. Jadi yang nomor 1 tadi urutannya adalah punyanya BUS, nomor 2 punyanya UUS, dan nomor 3 punyanya BPRS. Maka kita bisa menambahkan efek ini di model yang kita miliki. Caranya adalah jadi model FDR untuk BUS jadi seperti ini. Ya, ini FDR BUS, T gitu kan. Kita masukkan yang ini, efeknya dulu. Berapa efeknya? Min 21 gitu ya. Min 21,160 ini plus 103,606 min 0,836 NPF T plus EIT. Jadi sama dengan kalau kita kurangkan berapa itu? Pakai kalkulator ya, ntar 103,606 kita kurangi dengan 21,160. Ketemunya adalah 82,446 min 0,836 NPFT plus ET. Maaf, ini ET, I-nya hilang. Ya, itu untuk yang FDR-nya BUS. Kemudian FDR-nya UUS berarti sama dengan ini, cuma kita pakai dia menggunakan model yang menggunakan penambahan yang berbeda. Caranya sama, jadi FDR UUS, T gitu ya, sama dengan yang tadi berapa nilainya? 1, nanti dilihat lagi ya. 1,531 kita tambah dengan 103,606 min 0,836 NPFT plus ET. Berarti sama dengan ini kita tambahkan berarti 731,104. 105 berarti ya. Kita kurangkan 0,836 NPFT plus ET. Itu untuk yang UUS. Kemudian untuk yang FDR dari BPRS, T berarti sama dengan 19,629 plus 103,606 kita kurangi 0,836 NPFT plus ET sama dengan bentar ya, kita coba hitung dengan kalkulator aja biar enggak kelamaan. 19,629 kita tambahkan dengan 103,606. Ketemunya adalah 123,235 min 0,836 NPFT plus ET. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa model yang kita miliki ada 3. Modelnya BUS,
kemudian modelnya UUS, dan modelnya PPRS. Kalau dari sini kita ketahui bahwa dengan penambahan atau pengurangan NPF yang sama, ternyata FDR BPRS dia lebih tinggi dibandingkan dengan FDR yang lain. Kalau saya tuliskan di sini aja ya, punyanya BUS tadi. Punyanya BUS tadi, FDR-nya BUS itu adalah 82,446 min 0,836 NPF T plus ET. Nah, dari sini saya coba kasih warna yang berbeda gitu, highlight. Di sini kita punyanya adalah 105,137 FDR-nya BPRS adalah 123,235 dan FDR-nya BUS adalah 82,446. Dari situ kita tahu bahwa dengan jumlah NPF yang sama, gitu kan, ternyata FDR dari BPRS lebih tinggi dibandingkan dengan FDR yang lain, dan FDR BUS dia lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Dari sini kan kalau model RAM sama model FEM kita bisa mengetahui, oh ternyata dengan penambahan atau pengurangan FDR yang sama, ternyata kita tahu bahwa yang paling tinggi itu adalah BPRS dan yang paling rendah itu adalah BUS atau BUS, seperti itu. Baik, itu sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti silakan dipelajari untuk dipresentasikan di kelas. Apabila nanti mungkin di tengah presentasi atau di tengah memberikan tutorial ke teman-temannya ada masalah, nanti akan saya bantu di kelas. Baik, sebelum kita tutup, kita save terlebih dahulu. Sebenarnya kalau nge-save, sering-sering di-save aja, karena kalau nggak sering-sering di-save, dia tiba-tiba nanti akan error gitu ya. Takutnya error gitu ya. Ini kita kasih nama tugas 1A. Ternyata dia adalah RAM. Tugas 1A aja. Udah, kalau gitu kita save. Kita pilih single precision. Kalau sudah kita klik OK. Kalau sudah bisa ditutup. Teman-teman tutup. Sekian dulu dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.